Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membuat konten tentang kepengarangan. Dulu baru tamat sekolah SMA, aku berpikir bahwa aku sekarang sudah jadi orang dewasa karena sudah tamat SEMEA Negeri Martapura. Jadi saya ini alumni SEMEA Negeri Martapura. Tahunnya saya lupa tahun berapa ya. Nah, karena saya merasa dewasa, maka saya berpikir bahwa saya tidak boleh lagi tergantung pada orang tua dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi saya harus mencari uang sendiri. Ketika itu saya bekerja sesuai dengan lapangan kerja yang ada, maka kerja yang ada adalah menjadi tukang kayu bakar. Ketika itu setiap hari saya mencari kayu bakar di kawasan yang sekarang ini disebut Jalan Trikora. Setiap pagi saya naik sepeda ke sana mencari kayu bakar. Saya ketika itu mencari kayu bakar setiap hari 2 ikat. 1 ikat untuk ibu saya, 1 ikat lagi ditabung untuk saya sendiri. Kayu bakar untuk saya sendiri itu saya potong-potong supaya bisa digunakan. Kemudian saya simpan di kubikan. Setelah sebanyak 1 kubik, saya tawarkan kepada tetangga apakah ada yang mau membeli. Ketika itu tetangga-tetangga saya masih mempergunakan kayu bakar. Jadi saya mudah saja menjualnya. Kalau sekarang mungkin sulit karena tetangga-tetangga saya sudah memakai kompor gas. Ya kan? Jadi mungkin sekarang kayu bakar tidak laku lagi. Kalau dulu waktu saya masih tamat SMA itu kayu bakar masih laku dijual. Begitu sampai 1 kubik saya jual, ya saya punya uang. Biasanya kalau punya uang saya pergi ke Minggu Raya, minum-minum di sana. Dulu Minggu Raya kan masih menjadi tempat nongkrong. Saya di sana main catur, main apa segala macam. Iya. Selain mencari kayu bakar, ketika itu saya juga mengambil upah membawa air untuk minum dari sumur tetangga ke rumah tetangga yang lain. Jadi saya diupah membawakan air itu dari rumah tetangga ke rumah tetangga yang lain. Kebetulan tetangga saya itu mungkin agak kecapean, jadi dia memerlukan tenaga lain dan disuruhlah aku membawa air itu. Cuma lama-kelamaan akhirnya tugas ini terpaksa saya tinggalkan. Karena orang yang punya air bilang bahwa yang punya air tidak dapat apa-apa. Justru yang membawa air yang dapat upah. Karena merasa sungkan akhirnya saya tidak mau lagi menimba air itu. Hilanglah pekerjaan. Kemudian setelah tidak ada lagi pekerjaan, ada tetangga menawarkan pekerjaan di bangunan. Saya pikir saya memang harus bekerja deh. Tak peduli di bangunan atau di mana. Saya mau ikut kerja di bangunan. Dibawalah ke bangunan itu. Ternyata tugasnya adalah saya mengaduk-aduk semen. Setelah mengaduk-aduk semen, saya pulang. Dan ternyata saya merasa kecapean. Saya berpikir bahwa pekerjaan ini tidak cocok untuk fisik saya. Jika diporsir tentunya bisa mengakibatkan sakit. Saya ingin berhenti menjadi tukang aduk-aduk semen itu karena merasa tidak tahan. Tapi oleh Pak Mandor tidak diizinkan. Boleh berhenti tapi tidak dapat gaji selama beberapa hari yang sudah saya lakukan. Tunggu 1 minggu baru dapat gaji, baru berhenti. Karena itulah saya tunggulah sampai 1 minggu. Saya tetap bertahan.
menjadi tukang aduk-aduk semen itu. Ya, sekian dulu.